Perkenalkan, nama saya Laura Novala Sesabila dari kelas K1F dengan gabungan P6C Kewarganegaraan. Dalam video ini saya akan menyampaikan analisis dan tanggapan saya mengenai wacana amandemen UUD 1945 yang saat ini itu kembali menjadi perbincangan di masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Sebelumnya saya minta maaf ya Bapak, saya bikin videonya berisi karena rumah saya di pinggir jalan dan saya di sini saya melihat laptop karena saya merangkai kata-katanya melalui laptop. Kalau kita lihat amandemen UUD 1945 itu sebenarnya bukan hal baru. Mengenai Indonesia itu sudah pernah melakukan amandemen selama 4 kali dalam masa reformasi dengan tujuan memperkuat demokrasi dan membatasi kekuasaan. Namun sekarang itu muncul wacana untuk melakukan amandemen lanjutan. Misalnya nih, untuk memperkuat peran MPR, menyesuaikan sistem pemerintah, atau memperbaiki tata kelola negara. Nah, dari sudut pandang yang mendukung atau yang pro, amandemen itu dianggap penting karena UUD 1945 harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Negara kita itu harus menghadapi tantangan baru, baik dalam bidang politik ataupun dalam bidang ekonomi dan teknologi. Maka konstitusi pun perlu disempurnakan agar tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat pada saat ini. Nah, selain itu, amandemen juga bisa menjadi sarana untuk memperjelas pembagian kekuasaan antar lembaga negara dan memperkuat sistem checks and balance. Namun, dari sudut pandang tidak mendukung atau dari sudut pandang yang kontra, sebagian orang itu khawatir bahwa wacana amandemen itu justru akan disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, seperti itu memperpanjang masa jabatan presiden atau mengubah sistem pemerintahan yang sudah stabil. Nah, jika dilakukan tanpa transparansi dan partisipasi rakyat, amandemen itu bisa merusak kepercayaan publik dan melemah semangat reformasi yang selama ini kita jaga. Menurut saya pribadi nih ya, amandemen itu amandemen UUD 1945 boleh dilakukan, tetapi harus selektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Jangan sampai amandemen itu dilakukan hanya demi kepentingan segelintir pihak. Perubahan konstitusi seharusnya itu menjadi langkah memperkuat demokrasi, bukan mundur ke arah kekuasaan yang terlalu terpusat. Nah, jadi kesimpulannya saya itu berpandangan netral ataupun saya itu ada di pandangan pro dan ada di pandangan kontra. Nah, amandemen itu bisa dilakukan bila memang benar-benar dibutuhkan, namun harus berdasarkan alasan yang jelas, mendasar dan demi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, seperti itu video yang saya buat. Terima kasih Bapak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.